dengan sukacita kepada Bapa yang menyalakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk minggu kita pada hari ini terambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh.
Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan tentang hukum Taurat yang ke-10 itu? Demikianlah. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, yang akan membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi
pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada kita pada hari Minggu ini terambil daripada Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dengan ayat yang ke-11. Kita baca secara responsoria dari kami yang pertama, nanti di ayat 11 kita bersama-sama mengucapkannya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 11 kita sama-sama mengucapkannya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian epistel pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari gabungan Ina dan dilanjutkan dari gabungan Ama.
Kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 19 Januari 2025. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Epifanias. Topik minggu: bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. 2. Kelompok Kordi ibadah hari Minggu 26 Januari 2025. 7.30 WIB Ama Huria, Ama Jericho, Ama Salom. 10 WIB Ina Kamis, Ina Deborah, Ina Esther ya kita mulai pukul 10 WIB. Di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 diadakan perayaan Natal di gereja kita, yaitu A. Perayaan Natal SMP Negeri 15 Depok mulai pukul 10 WIB. B. Perayaan Natal SMA Negeri 8 Depok mulai pukul 15 WIB. Delapan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 12 Januari 2025 801 orang. 9. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 20 sampai dengan 26 Januari 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 5 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 10. Iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak Rp1.450.000. 11. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak Rp1.240.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran sosial sampai bulan Januari 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau disampaikan kepada para halado sektornya masing-masing. 12. Ralat keuangan. Pada warta 12 Januari 2025, iuran diakonia sosial terpotong sentralisasi sebanyak Rp1.068.750. Berikut rincian setelah diperbaiki. Tertulis keuangan Huria sebelumnya Rp8.386.400,
setelah diperbaiki menjadi 9.555.150 rupiah, dan keuangan sentralisasi sebelumnya 11.409.475 rupiah, setelah diperbaiki menjadi 10.240.725 rupiah. 13. Keuangan huria. Huria 10.985.725 rupiah. Pembangunan 1.142.100 rupiah. Sentralisasi atau pusat 7.088.675 rupiah. Jumlah 19.216.500 rupiah. Jikalau ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari anak remaja Naposo HKP Cimanggis.
Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Terang kebenaran dan kasih dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi naskotbah dalam ibadah kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedikit saya menjelaskan tentang nama minggu Epifanias, yang artinya adalah pernyataan, hatabatak, hapapatar. Nama Epifanias ini berasal dari dua kata, epi dan paino. Epi itu di atas, di permukaan, dan paino itu menyatakan atau penampakan. Jadi Epifanias adalah pernyataan atau penampakan tentang kuasa, kebenaran, dan kasih Tuhan. Dan kisah ini Bapak Ibu dan saudara-saudari diinspirasi dari kisah orang Majus, yang dengan bersusah payah mereka berusaha menemukan Tuhan Yesus, dan mereka dituntun oleh bintang, dan akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus di kandang domba di Bethlehem. Di sanalah mengaku Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Tuhan sudah menunjukkan, menyatakan keadilan dan kebenarannya, bahwa Raja Damai itu, Raja kebenaran dan keadilan itu benar-benar sebagaimana sudah dinubuatkan para nabi, sudah nyata di dunia. Epifani, nyatalah kerajaan Tuhan, nyatalah kebenaran, nyatalah keadilan di dunia ini oleh karena kasih Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu dan saudara-saudari benang merah dari minggu kedua setelah Epifanias ini dengan topik ibadah kita. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Apakah kita sudah melihat kemuliaan dan kebenaran Tuhan yang benar-benar kita alami dan rasakan secara spirit dalam menjalani kehidupan? Inilah yang menjadi pesan dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 5 ini. Dalam rangka itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana kita dapat mengalami kasih Tuhan, bagaimana kita mengalami dan merasakan kebenaran Tuhan atas janji-janjinya bagi kehidupan kita saat ini dan bagi kehidupan kita dalam 1 tahun ke depan. Kita akan lihat apakah sungguh-sungguh
Kalau Tuhan sudah sungguh-sungguh menyatakannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah merasakannya? Kebenaran Tuhan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari, semua kita yang hadir dalam ibadah ini pasti menginginkan dan merindukan sebuah perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Itu tayak kamanginang. Itu. Tangiang tadi ujungnya tahun 2024. Saya dumeng gama pernguluan secara jasmani dan rohani tahun 2025. Maka yang kita sebut dengan resolusi itu kita dikaitkan dengan bagaimana kita mencapai, bagaimana kita menggapai apa yang kita inginkan tentang sebuah perubahan hidup yang lebih baik itu. Sehingga resolusi itu sebagai sebuah keputusan harus ditindaklanjuti dan dicapai dalam 1 tahun berjalan ini. Supaya benar-benar hidup kita lebih baik dan hidup kita lebih berkualitas. Nah, tentu resolusi ini juga harus dibarengi dengan usaha-usaha yang lebih maksimal. Harus disertai dengan usaha-usaha yang konkret supaya tercapai. Baik pribadi, baik keluarga, kepunguan, apalagi gereja yang harus melihat penyataan Allah dalam karyanya tahun ini mengubah kehidupan bergereja baik secara spiritual, organisasial, pelayanannya supaya lebih baik. Harus ada konkret. Saya ambil beberapa contoh Bapak Ibu dan saudara-saudari tentang apa yang menjadi resolusi, sebuah tekad yang harus kita capai di tahun 2025 ini supaya lebih baik. Pertama tentang kesehatan. Kita merindukan kesehatan yang lebih baik? Ya. Kita. Ketika kita merindukan itu, maka bagaimana komitmen kita untuk mencapai itu? Tentu juga dibarengi dengan usaha. Dan nanti bagian akhir adalah tentang spirit. Tentang bagaimana meyakini Tuhan. Tapi usaha kita untuk menjaga kesehatan kita supaya 2025 kita lebih sehat. Pola makan tentu juga harus nggak boleh betong tak putus mate mangalang unang besong ini. Jalan unang pola hita semarsi icakan oddo sa nama bensol maga besong nama biar maila sa donganna. Kopi do diamang ido mulubo yoti magulana. Ullu bulu pa pulik-pulik kono tik. Ay basa pola dok kono soni siswi selera mate. Jadi tertabulli do ngatai apa usahana. Mulubo unang margula da. Sehera na sosyak kita do. Nazulo si maul gulan, waing tong neng pamaul-maulom mo. Langsung ada bulian. Padahal kita berusaha, sudah berjanji, berdoa di awal tahun, saya akan lebih sehat. Satabi atiak kamang, mulu marisap. Mulu marisap odang berkaitan do banwa gijang dah. Kesehatan dozol. Suatu ngadok mulu itor marisa, itor merdusa, itorin na kan. Mulu na niraja do, niraja ni si pangano pe merdusa do, niraja ni sigaret, niraja ni minuman. Alay buhado hita. Nasa lilingon nga 2 bukus sadari, taurwi majo, sada satonga, taurwi majo, sa bukus, taurwi majo, muluboy unang zuibo sigareti. Ada usaha. Tentang persahabatan kita. Apa resolusi yang harus kita buat? Saya mau persahabatanku lebih baik lagi tahun 2025 ini. Berarti perbanyak bertegur sapa dengan ramah. Hentikan mergosip. Itu usahanya. Supaya kita lebih dicintai dan dikasihi orang lain. Jadi tahunon molo neng pertangyangan kolono majohita radimar WA tu dongatai beta pertangyangan eda. Unang pula dok dang nalahoro unang pula WA unangin. Songonya kaama. Akaina itu giho nama molo dije budo dang karejo ngamulak karejo itu giho molo solo unang itor mutul sahaliod dang holo. Marsugut hu may tangyakon pasonggop to di perbadi asa holo pertangyangan. Ada tekad dan komitmen apa yang harus kita lakukan.
tentang perubahan mindset, cara berpikir. Karena banyak orang yang dipikirkannya itulah kebenaran, padahal salah. Anong gusto ngoni? Ang nahuboto do ito rin bana. Sehingga tidak menerima sesuatu di luar dirinya. Ay ngulun noang dang zaman na bemang marsyadu jugul. Dang zaman na be marsyadu gugo suara. Sotong taripu molo marsyadu gugo suara. Gabi mebir jol madaw. Nain narfana nauto tahe nain na de. Jidang perlu ben noang gugo suara. Denggam ma. Nange madok na sitong pe unang polek kumuruk. Ada ini harus dirubah ini. Baka mangipalabok suara neja buat akaina di orui frekuensi cerewet. Itu tong saling lot. Unang semanggas terus. Molot tepu muncul kebiasaan ni rupa ni itu seneng muruk itu ringot. Gabi sudat. Karena kita mau membangun sesuatu yang lebih baru, maka ketika kita mau mengubah mindset, banyaklah belajar. Dang neko majahabuku. Belajar dari segala situasi. Itu asa saya didokon girgirma manangi-nangi. Bakol mamak katahon. Kalau orang terlalu banyak bicara, tidak sempat pernah mendengar, maka yang dibicarakannya itu adalah yang 1 hari yang lalu. Berarti nggak basi. So ya, bagaimana ngana baru kan? Saya makatai terus. Mapaharwaron na. Maday bagasima. Akan nasonay nong tahun nasal pui. Gabi nggak basi. Ketika kita banyak mendengar, tapi gizo. Oh, arung na baru. Ketika ada yang baru, ada momennya kita sampaikan hal-hal yang baru itu. Tentang keuangan juga manginang. Rekod dohita, tabah hepeng ta. Unang pala songon nakom sudi dohita songon. Berarti kita juga harus masuk kepada ranah bagaimana memanage keuangan yang ada dan meningkatkan supaya lebih banyak yang masuk. Belilah barang sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Harus papulik tu son. Omar si batu bata 10. Mula 10 sadari batu bata tetabung. Seminggu matahe. Arang pola 10 tahun ngajong-jong jabu. Naitor memang sering do patah arang habata ko dulu bulu terbehar wah. Sabinote na mati basugutin na sudi do law mate. Batu bata 10. Jayaw nga menabung nga manginang siya sigaret, dak tutuhor sigaret. Nata majutong gabi marpake tunahasing. Alena pasti dang jadi manuhor. Kita cari apa yang menjadi solusi hal-hal sederhana dan jangan pikirkan kalau kita melihat di media sosial sepertinya orang-orang terlalu banyak mengharap mujizat. Ay mujizat to domain ni debatado dang Pak Sani Zolma. Tuhan tidak akan membiarkan kita berleha-leha lalu dia menghadirkan mujizat. Kalau anggur itu tadi, air itu menjadi anggur dalam epistil kita. Karena mereka memang sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Dan di sana juga dinyatakan kebaikan Tuhan. Dan banyak hal manginang yang harus kita komit untuk melakukannya kalau kita punya resolusi di tahun 2024, akhir tahun yang lalu, untuk tahun ini. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika kita mengharapkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik ini, apa yang menjadi dasar dan alasan untuk melakukannya? Apa modal kita untuk mencapai perubahan-perubahan itu? Pasti doa dong kan? Dakolas songoni bahasa dok lebih denggan, dungila udul lopi tangan. Tapi seringkali dari sekian banyak alasan ada kecenderungannya, ada 2 hal. Kecenderungan pertama adalah banyak orang selalu berpedoman kepada kemampuannya sendiri untuk melakukannya. Mangasahu gugu, mangasahu pikiran, dohot parbinotoan, dohot akka potensi diri yang ternyata terbatas. Saya ima di pangasahon. HP molo marumur hita 40 tahun, 10 tahun nasalpu, dang sarupa be gugu nitu nuhaing. Iko sadar do hita.
Tung ta poles-poles tampilatta, kau ke umur 30 tahun ini nak pamerengan na doi. Anggu gugui ngamulai be dalam tahun. Atong dang pangasahono ni karena apa? Karena kalau kita sering mengandalkan apa yang menjadi kemampuan kita dalam menjalani kehidupan, kita akan melihat diri kita yang terbatas. Maka akan banyak orang yang menyerah sebelum bertanding. Akan banyak orang kalah sebelum berperang. Pitor lepema. Ahma diharapon. Buido kanaroa diharapon. Karena melihat dirinya. Kemudian ada juga banyak orang yang berpedoman kepada kebiasaan. Enggak songoni somal. Mau lorong ne baru ada kaya pola masa songoni. Manang ne biasa-biasa ima. Abu ibe. Itu dasarnya. Sehingga dia akan menutup diri kepada perubahan dan tidak akan mau menerima hal-hal yang baru. Ala memang mau do majalo na baruon. Saya ilustrasikan dulu amanginang. Molo martangiak kamu bohado lopit tanganmu. Sudah maju itu praktek kon. Songono do jempol nasa bola dia may gizang. Oke. Adong go kiri adong kanan. Atong saunari amanginang ubahamu mazo. Molo na di kiri do jempol di na gizang bajo na di kanani. So ngoni masabali na. Bahado. Boy do alay. Oke. Molo itor isulu hita martangi yang itor behama tangata. Ido itor molo nakin adong jempol na gizang itor ido terus dak ya boy mu bebe. So pola ni bereng pengaibe. Coba mazo martang yang mahita ruba mazo. Molde petizo. Perubahan itu memang sulit tapi itu harus terjadi. Sehingga orang-orang yang tidak mau menerima itu yang sudah mapan kepada kebiasaannya akan menolak perubahan itu. Sarupa deh melolopi tangan kita. Tangan Nadia may gizang. Tangan siam. Coba tangan nahabirangi di gizang. Komar putar-putar hamu. Itu perubahan sulit. Tapi tidak bisa tidak kita harus berubah. Salah satu contoh. Moluta putus sonanot dirapoti. Laho mangorui fotokopi ni wartaon. Pakiot tama barcode. Dengan file PDF bagi yang bisa ya. Unang itu masih songgakan. Pamalo-malo do sudah pola mar barcode unang inna. Bagaimana kita bisa menerima perubahan itu? Nah tentu memang ikut dibagi dotong. Akan 50 up tu gizang ba fotokopi mailian tokalan sih. Ala itu akan generasi muda ya barcode aja lah. Lihat di HP-nya nanti sudah ada di situ lengkap wartanya. Boy do gabi konflikon molo so tajalo perubahanon. Ay puli-puli beno songoni. Itu dia kahepengi itorin na numuse. HP hitan yang pajong-jong garijaton opak lantai tu gizak keduan. Tapi perubahan memang harus terjadi. Oleh karena kebiasaanlah orang tidak mau terima. Dan akhirnya manginang. Banyak orang yang selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan kebiasaan. Walaupun tahu yang pertama sudah salah. Yang kedua tidak ada dampaknya. Dan ada pola hasil lalai si diulahon. Ay bahasa si ulahon minna. Banga song ini siya nazulu. Itulah modal banyak orang untuk memberi sikap kepada resolusi, kepada perubahan itu. Maka lewat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara kita diajak dan diarahkan untuk merealisasikan kerinduan kita untuk mengubah keadaan, untuk mencapai setiap rencana dan kerinduan kita yang kita sebut tadi dengan resolusi dengan dua hal. Yang pertama, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat keadaan kita. Mari kita baca Yesaya 62 ayat 1. Ya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang
sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Kita lihat sedikit historinya umat Israel. Usaha orang Israel untuk dapat tinggal dengan nyaman di Yerusalem ketika mereka mulai sudah kembali dari Babel, pembuangan, sampai di Yerusalem. Ternyata di sana mereka kecewa. Tarsongok kita meloso adong be jol mai huta keluarga ta mulak kita ngarabang-rabang be sudah jabui. Detung las roha tangis doi ba amang teh sugari mangulu menetutwe. Ngetori sambuk be tanggai. Ale malu ngarabang-rabangon semanang suruh mat seton. Songoni marsa nirwana sida. Yerusalem porak-poranda. Walaupun dijanjikan di Babel mereka akan hidup sejahtera di sana, mereka menganggap begitu mereka datang ngauna cek besudi. Ngebegak biak kataman aik, ternyata tidak. Mereka kecewa. Keberong madok atu magod dunay Babel ba. Ay nang piluja kereju alay tongdo mangat tabu. Karena mereka tidak menyadari mereka umat pilihan yang akan memancarkan keumatannya dari Yerusalem. Kecewa. Secara fisik mereka sudah lelah di Babel, secara mental mereka menjadi down karena melihat suasana Yerusalem yang begitu memprihatinkan. Padahal mereka menginginkan pemulihan. Boydo songoni pakilalata. Boydo songoni kamanginang pakilalata madalani nguluon. Kalau mereka mulai meragukan Allah, tidak setia dengan janjinya, kita juga mungkin bisa seperti itu. Ketika persoalan kehidupan kita seperti tidak berhenti, bisa saja kita seperti mau menikmati masa lalu yang lebih baik. Adong anu kaitan narupani bahasa gabe di dokon, kamu tidak lagi disebut sebagai orang yang tidak bersuami. Supaya mereka tidak selalu terkenang kepada masa lalu mereka, tetapi ke masa depan yang akan Tuhan bentuk. Orang juga bisa terlena dengan masa lalunya. Utabudo nazulih, utabudo zaman Orde Baru, utabudo songonon nataoni, utabudo sebelum Covid. Malutung utabu pedang boyang katot tay saunari laho dihita. Alay bohado hita paulihon nasin waingon. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Itulah makanya Yesaya meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan mereka hidup dalam keterpurukan. Sama seperti kita manginang, saat-saat kita di mana kita bisa merasa bahwa Tuhan sepertinya diam saja. Bisa saja kita merasa seolah-olah doa-doa dan pengharapan kita yang sudah kita mohonkan bertahun-tahun seperti tidak terjawab. Seperti Tuhan sudah jauh. Doa-doa dan pengharapan kita sudah diabaikan. Dan kita merasa kehidupan kita sudah tidak bisa diubah lagi. Omma nabui tubuh. Alai hatani debata firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Sesungguhnya Dia sedang bekerja. Bahkan ketika kita tidak tahu dan tidak melihatnya, Tuhan bekerja. Maka percayalah amanginang, remaja dan naposo, percayalah bahwa Tuhan terus bekerja. Dia seperti sutradara di balik layar kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepastian bahwa hidup kita bisa diubah ke arah yang lebih baik. Seperti apa resolusi kita tadi itu pasti bisa berubah. Amin. Boydo mubai. Unang pateho di roham inang amang kiada mos saunari tong songo-songonom molotung parir. Tarpatu panituhanido. Sepanjang kita mau berusaha. Selalu saya gaungkan tentang ide reformasi dari Martin Luther tentang ora et labor. Ora berdoa. Sambil berdoa sebagai bukti percaya kita, mari kita bekerja taulahon. Jadi unang asing diulahon, asing ditangyakon. Ikon i diulahon, ima ditangyakon. Doakanlah yang kamu kerjakan dan kerjakanlah yang kamu doakan. Harus selaras. Percaya Tuhan terus bekerja, membawa terangnya dalam situasi kehidupan kita yang mungkin tidak terlalu baik-baik saja. Menjalani tahun 2025 ini, buktikan iman percaya kita itu dengan doa dan usaha.
Doa dan usaha adalah respons kita terhadap pekerjaan Tuhan. Sehingga kita pun akan tetap optimis. Kita akan selalu membangun pengharapan, dan dalam optimisme itu kita akan terus berusaha. Sepanjang Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Untuk itu jamu manginang marede sadede nomor 130 sada ayat 5. Taboto de dia teh meloko ide hona no pasti roboto munai. Kita nikmati lagu ini. Nang leleng somar barbue natahalo zamonu unang olobe madele hitana por seai namarhabe getoni noda pota tupa nang leleng somar perbue. Jikalau lama menanti buah dari apa yang sudah kita kerjakan berlelah-lelah, jangan putus asa. Unang olo bemadele hitana porsiai. Ala namarhabeng itu nido, orang-orang yang selalu bersabar, dialah yang akan memperoleh apa yang dia rindukan dari Tuhan. Alani dang gogota idonakin parjoloi, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi jaminan Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam untuk mengubah kehidupan kita, karena Dia sudah menyatakannya. Maka jika sesuatu yang terjadi berada di luar kebiasaan kita, jika sesuatu itu terjadi tidak seperti biasanya, jangan tolak, jangan terlalu antipati dengan itu. Tetapi kita harus tahu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan, mari terima dan dalami. Mari nikmati sebagai sebuah yang harus kita terima. Karena apa manginang? Siapa tahu di dalamnya Tuhan sedang menitipkan sesuatu yang akan mengubah hidup dan menjawab semua kerinduan kita. Di baliknya keperistiwa na asingi. Atik beado di sini debata sada dua tulu alus nitang yang tai natahasi holi di tahun 2025. Yang kedua dan yang terakhir, Tuhan akan mengubah hidup kita, satu kepastian. Mari kita baca ayat 4. Ya. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu. Salinaya manginang tentang histori Yerusalem, keadaan Sion atau Israel yang digambarkan seperti perempuan yang ditinggalkan suaminya. Yang secara rohani mari kita pahami bahwa umat Israel secara khusus dan kita semua adalah mempelai perempuan, dan Tuhan Yesuslah sebagai mempelai laki-laki. Satabi habaluon digambarkan sebagai kepahitan, dan seperti itulah yang digambarkan bagaimana umat Israel. Tetapi Tuhan akan mengubah keadaan itu. Makanya tadi kamu tidak akan disebut sebagai seorang yang tidak bersuami, tetapi kamu akan disebut sebagai yang berkenan kepadaku, dan kamu adalah umat yang dicintai. Sama juga manginang remaja na poso bulung,
keadaan kita ini bisa memprihatinkan yang mungkin masih terus menanti jawaban-jawaban doa. Bisa saja kita rasakan seperti seseorang yang ditinggalkan dan akhirnya kesepian dalam hidup kita. Ala yakid doa, saya dong go dihita, mekel disi hapataran, tangis disi gudang doi. Oleh karena merasa dia sendiri, dia terpujung. Di doko songot tadiang nah puduan. Tadamu do tadiang. Mulak tapat tadah tu anak kota yate omat tadiang. Tadiang adalah bodoh tadi dulu di Google. Arang gua tadiang. Dalam kesendiriannya itu bisa merasakan seperti tidak ada penolong. Dan kesepian kita bisa memunculkan berbagai hal. Reaktif terhadap keadaan. Selalu berpikir negatif terhadap keadaan. Apalagi bisa memunculkan rasa tidak enak atau iri kepada kegembiraan orang lain. Allah yang Israel sebenarnya dan songoni, nah saya pujung do, saya merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Dan hidup kita sekali lagi mungkin saja bisa mengalami. Kitalah yang menyelidiki hati kita manginang. Ahadona tahasi holi bagasang luton. Andaikan mungkin tidak semua mengalami pergumulan yang seperti tragisnya di sini, tapi saya yakin di antara kita pasti ada yang bergumul terus. Firman Tuhan mengingatkan kita akan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar dan mulia akan menuntun kita untuk hidup dalam semangat, dalam optimisme dan dalam pengharapan. Sesulit apapun situasi kehidupan kita saat ini, itu tidak akan bisa menghentikan orang beriman untuk membangun masa depan yang lebih baik. Itu flashback matupudi, masa Covid nggak mau nangau. Bukan soal kesehatan, soal ekonomi. Persoalan-persoalan pribadi saya sudah menang. Mengapa untuk persoalan ini Tuhan tidak akan memenangkan saya? Pasti. Pamunangon na do. Alay memang ikut tengok nak kaningani selalu back ke awal tadi itu. Memang ikut berusaha do kita berjuang. Ay do mait ta doi. Bagiat tayo na mangulahon Tuhan ima mamasu-masu. Unang gabi do kita mamasu-masu laut tay. Dang adong mangulahon. Satu nga niulaw do. Unang atong tangyang satu nga. Mula dong boras sakaleng diangkat satu nga. Sahat doan noni dang songon ni. Bekerja dan berdoa adalah dua paralel dan sinkron yang harus bergerak sebagai respon kita. Dan itu adalah tadi saya sebutkan tentang buah dari orang percaya. Ketika orang beriman, dia akan menunjukkannya dengan usahanya. Alanya kamanginang pergumulan tahun mabaik kita mabain. Semakin melihat bagaimana kasih Tuhan yang sudah dinyatakan epipani. Bahwa kasih karunia, kebenaran, keadilan dan cinta kasih Tuhan sudah ada di permukaan, sudah dinyatakannya. Apakah kita akan menikmatinya tahun ini? Tergantung bagaimana iman percaya, optimisme dan semangat kita menjalani kehidupan. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Menyelidiki hati kami di dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Yang walaupun mungkin kami terlihat adalah orang-orang yang kuat dan hebat dalam pandangan orang. Tetapi kami adalah orang-orang lemah. Yang sungguh-sungguh merindukan kebaikan Tuhan. Merindukan pertolongan, kebenaran dan keadilan-Mu menjalani kehidupan kami. Dan itu sudah Engkau nyatakan lewat Yesus Kristus yang hadir. Dan firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Sehingga ketika kami pulang, ketika kami melakukan berbagai aktivitas, optimisme dan pengharapan itu sebagai spirit untuk menjalani tahun 2025 ini, kami akan bawa juga bersama kehidupan kami, keluarga, gerejamu, punguan-punguan yang kami ikuti, pekerjaan kami, sehingga kelak kami melihat resolusi, tekad, dan semangat yang sudah kami awali di tahun 2025 ini, buahnya akan kami terima seiring dengan berkat dan kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di antara jemaat-Mu, pasti saja ada yang memiliki pergumulan berat. Merasa kesepian dan sendirian dalam kehidupannya. Kiranya firman-Mu hadir. Dan Engkau dengan Roh-Mu akan duduk di sampingnya. Menemaninya, menyertainya, menguatkan dan meneguhkan. Kami semua akan beroleh anugerah Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan kami dengan optimisme. Sehingga ketika kami mengatakan kami percaya kepada-Mu,
Engkau akan menguatkan kami dan kami akan nyatakan itu lewat usaha kerja keras menjalani kehidupan tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua untuk beroleh kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, pribadi, keluarga. Dan kiranya Engkau juga memberikan dan menghadirkan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu yang selalu merindukan jawaban-jawaban doa. Biarlah jawaban doa kami itu tidak seturut dengan keinginan kami, melainkan dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya itulah yang terbaik yang akan kami terima. Kami bersyukur di dalam minggu ini anggota jemaat-Mu ada yang merayakan ulang tahun sebanyak 41 orang. Dan yang merayakan ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Dan barangkali Bapa di sorga ada di antara jemaat kami yang tidak dan belum tertulis namanya di warta ini. Biarlah seluruh umat-Mu yang merayakan ulang tahun dan kelahiran dan pernikahan boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dalam kehidupan mereka selalu dalam keadaan sehat. Dan Tuhan panjangkan umur untuk boleh menikmati hari-hari baik dan berkat-berkat Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera di tengah keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Hadirkan damai itu dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga orang-orang yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, uluran tangan Tuhan, baik lewat makanan, minuman, obat, proses pemulihan yang sedang berlangsung bagi beberapa orang jemaat kami. Tuhan kiranya berkenan untuk memulihkan mereka dengan sempurna, supaya tahun ini benar-benar boleh kami nikmati dalam kesehatan fisik dan rohani, menikmati kebaikan Tuhan. Demikian juga Bapa di sorga untuk seluruh program gereja-Mu secara khusus dalam kegiatan rapat huria yang akan kami lakukan nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami supaya kami diinspirasi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang lebih baik. Sehingga tahun 2025 ini pelayanan gereja-Mu semakin bertumbuh. Ajar kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh perangkat pelayanan ibadah pagi hari ini. Mulai dari tim multimedia, song leader, pemusik, liturgis, pembaca warta, kolektan, dan juga penerima tamu. Seluruh kami yang boleh memberikan pujian lewat pujian-pujian kor, Ama gabungan, Ina gabungan, dan juga remaja Naposo. Berkati pelayanan kami, supaya melalui itu Tuhan dipermuliakan dan kami beroleh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Yesus Tuhanku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sunggul-sunggul sautik akamanginang ala dung sipul perminggu tahun patu pauta rapot huria jala dung sipul perminggu non laho mamilangi pilihan dope aka perhala dotta ala ni sabar mahitan nopai mahon asata mulai rapot tai songoni mabuah-buah siak kami mulai tema.